Oh iya, iya. Itu dulu bukan kafe sawah. Itu gedung balai pertanian. Oh, gedung balai. Gedung pertanian. Dulu ada bantuan dari BNI berupa gedung. Kebetulan saya ada di sana di panitia pembangunan gedung itu. Setelah dibangun selesai, ada salah satu muda-mudi seringkali lah jagungan sana, dari mana, dari Surabaya, dari Malang, dari Batu sini seringkali. Kok lama-lama ini kok rame. Akhirnya sama karyawan, sama anak Karang Taruna dijuali teh, kopi, terus mie. Setelah itu kok tambah rame. Lah itu Pak Lurah mengumpulkan seperti saya. Tanah saya kan di kanan kiri kafe sawah. Nah, saya dikumpulkan kanan kiri sawah. Pak Lurah menyampaikan kalau mau mendirikan kafe sawah. Mas Bandi, sampean mau mendirikan apa? Saya kafe aja Pak Lurah. Nah, habis berdiri memang harus kerja keras Pak. Saya pikir-pikir saya dulu itu nggak punya apa-apa Pak. Terus terang saya berangkat, saya nggak punya apa-apa sama sekali, cuma tanah itu tok. Saya sama BNI terus terang saja, mungkin ada bapak yang orang BNI, maaf saya mengajukan utang pinjaman sebesar 200 juta itu nggak dikasih sama sekali sampai sekarang. Setelah itu, sebelum ini berdiri Pak ya, saya cuma punya sapi itu 16 ekor sapi. 16 mau cuma mendirikan kafe itu masih omong-omong sama keluarga selama 1 bulan. Akhirnya mentok 1 bulan, anak saya kumpulkan. Ayah, mama kate mendirikan kafe. Mendirikan kafe di sawah. Besok iki lek kafe sawah iki rame, ayah mama bertahan di kafe. Lek kafe sawah nggak rame, ayah mama berangkat ke Kalimantan. Ini terus terang saja, nggak saya tambahin, nggak saya kurangi. Memang seperti ini, nggak moro-moro gede nih kayak gini Pak. Enggak. Ya, nggak moro-moro gede seperti ini. Bapak alumni dari mana? Saya alumni S2 Pak. SD SMP. Jadi Bapak kurang dana kan? Itu yang perlu saya garis bawahi dulu. Sarjana ataupun bukan, tetapi jika mempunyai kemauan dan kemudian inilah hasil. Ya. Nggih. Saya lanjutkan Pak ya. Dengan berdirinya Kafe Lumintu, waduh Pak, sangat berat sekali karena apa? Nggak punya modal Pak saya Pak. Cuma modal sapi itu aja. Setelah sapi saya jual seharga semuanya 272 juta. Itu saya mendirikan stand yang di ini, yang hitam-hitam ini, dulu letter L Pak. Itu habisnya Paket ini ya? Satu paket ini ya? bukan. Oh, beda lagi? Ini yang pinggir jalan. Ini Pak, pinggir jalan. Hitam-hitam. Paranek. Yang buat saya punya uang setelah jual sapi tadi. Saya bikin stand ini tak sewakan seharga 5 juta per tahun. Per tahun. Kesepakatan desa sama saya dulu, warga desa yang nyewa tidak boleh selain desa Bojong Kidul. Nggak boleh dulu. Aturan ini saya taati terus terang. Habis itu saya tunggu sampai 6 bulan. Yang nyewa cuma 4. Jangan setan ini 24 setan. Dulu letter L. Ya. Setelah 6 bulan saya sampaikan sama Pak Lurah, iki opo? Iki gak ono sing nyewa. Aku kan yo rugi. Terus Mas terserah sampean. Lah, akhirnya saya buka bermunculan. Yang nyewa ini ya sekitar sini aja,
sekitar 1 kecamatan Pujon. Oh, kok satu desa bukan ya? Nah, melebar, jadi yang nyewa ini 1 kecamatan Pujon. Setelah itu berjalanlah 1 tahun, dapat lagi 1 tahun kemudian naik, masalahnya kafe sawah kan rame, naik jadi 10 juta. Nah, 10 juta sewa. Akhirnya ada uang 100 sekian. Saya kumpulkan, saya nyekolkan SK saya Pak. SK saya, aku nekat wis rame. Saya mendirikan pendopo ini. Saya nyekolkan SK saya di Bank Saudara, Pak, terus terang saja. Saya alumni TNI Angkatan Darat, Pak. Nggih, terus terang mawon. Nah, niku Pak. Setelah niku saya mendirikan itu pendopo. Pendopo jadi ada bank lagi lah, Bank BNI ke Lumintu. Saya ngajukan utang pinjaman 200 tidak dikasih, sampai 50 tidak dikasih. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, saya terima. Dengan berjalannya bulan, bukan hari, bulan demi bulan, akhirnya kok ada uang sedikit, saya buka Fantasyland. Fantasyland ini yang di Jenengan ini. Tambah tahun saya buka lah jembatan stroberi itu Pak. Dan ini alhamdulillah Pak, saya mendirikan Cafe Lumintu sama Fantasyland dan jembatan stroberi ini pure Pak. Ada pinjaman dari bank cuma minim sekali Pak. Alhamdulillah saya dikasih seperti ini sama pangeran. Alhamdulillah bisa terwujud. Itu yang selanjutnya Pak ya, wisata. Ngomong mana wisata Pak, dunia wisata Pak, saya rasakan ya Allah, alhamdulillah. Dulu sebelum ada wisata ini, saya tuh ngarit Pak, masjid ngelola tanah ini, rumah sapi. Namanya cari uang sulit. Setelah terjadi punya kafe ini, alhamdulillah saya sudah seperti ini. Alhamdulillah aset saya sudah seperti ini, alhamdulillah. Dan dulu tanah ini Pak, seluas kurang lebih 1 hektar kurang lah. Ini cuma dihargai 150 juta selama 5 tahun digadaikan Pak. Setelah adanya kafe, aduh ya Allah, sudah berlipat ganda. Berlipat ganda menjadi 28M 750 kemarin ditawar sekian. Waktu pandemi saya memang koming Pak, nggak kuat. Habis itu tak jual. Tak jual, ada dari Surabaya, dari Malang, dari Jakarta ke sini, tawar menawar. Ditawar sampai sekian itu. Tanahnya ini. Iya. 28 sekian. Saya mintanya 32 M. Dari harga 150 juta. Okay. Pak, mohon maaf dulu. Mulai 0 tahun berapa Pak? 2016 saya ini mendirikan, mulai ini stand ini Pak. Makanya Pak, kalau akan mendirikan kafe Pak ya, 5 tahun loh berarti. Mendirikan wisata, bener-bener apa Pak ya, bener-bener kita konsep, ini tak taruh ini kira-kira piro ya. Kalau Bapak mendatangkan invest 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun kita nikmati. Sekian tahun sampean resah. Mikir, jelas mikir. Masa Bapak ini, contoh lah, maaf, siji loro telu punya 4 rumah. Mosok urunan 5 juta enggak kuat. 5 juta menjadi, kalau orang 3 rumah 15 juta Pak. Bikin gazebo seperti ini kurang baik Pak, kurang bagus. Saya kira alhamdulillah koyoknya mampu Pak. Jangan sampai kalau mau mendirikan wisata mendatangkan invest. Ini pure Pak, saya enggak mendatangkan invest sama sekali. Dari patungan. Lah lebih baik patungan Pak, lebih baik patungan. Apalagi view-nya sudah ada. Terus kedepannya saya mau bikin seperti ini.
ada sungai kita tadi bapak sudah ngomong sama saya bapak itu bagus sekali. Sayang saya nggak bisa ke sana. Ya. Per bulan omsetnya sekarang berapa? Kalau sebelum pandemi pak, sebelum kemarin, sebelum PPKM, ini kalau satu hari, kalau minggu kadang-kadang pak itu 4 tuh. Iya. Per hari. Satu hari. Bersih gitu, tidak bersih. Ya kotor. Terus turun menjadi 35, 30 sampai 25. Sekarang bertahan sampai 15 sekarang. Sekarang bertahan 15. Bertahan 15, 13 bertahan. Karena kondisi seperti ini, alamnya seperti ini. Kotor pak satu harinya. Kondisi pemasarannya selain Instagram apa aja? Gini pak, pertama orang punya wisata seperti ini, pertama uangnya dhisik sing duwe. Nek sing duwe kakek ini ono masuk pak. Kalau bagi saya enggak masuk. Biasanya kan nggak mau seperti ini. Yang punya. Bener apa? Betul-betul terjun ya. Ya, saya betul-betul terjun. Kurang apa tamu saya? Pasti saya seperti itu. Saya betul-betul seperti ini tadi pak. Maaf pak. Kadang-kadang saya dimarahi sama orang. Saya terima, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, dimarahi. Anu, tak mah. Memang tak terima. Saya harus seperti ini. Pertama kali ini pengaruhnya besar pak. Ya, di IG, Media di sosial lah. YouTube, media sosial pokoknya. Ini pengaruhnya besar. Besar sekali. Pakai web juga enggak? Pakai web. Iya, pakai. Tapi selama ini gini pak, saya melakukan seperti ini, karyawan saya kumpulkan. Ayo kentang, ayo kasih apa namanya? Komentar. Lama-lama buahnya terus. Saya setiap hari itu loh, setiap hari memang seperti ini. Kalau mendirikan wisata bagaimanapun pasti menguntungkan warga masyarakat di sekitarnya. Sudah pasti. Pro dan kontra pasti pak. Ini pasti sudah. Pro dan kontra pasti. Ada kepentingan juga. Pasti ada kepentingan pribadi. Pasti. Tidak mungkin mulus, tidak mungkin mulus. Terkecuali mulus seperti contoh punya saya ini. Bimun, ya. Enggak ada pedewe. Enggak ada. Mulus berarti kalau punya pribadi. Kalau punya jenengan ini satu kelompok ini pasti. Terus satu pak perlu kita kita percayakan kepada 1-2 orang. 3 ketua, bendahara, sekretaris. Kita percaya sama dia. Kalau terlalu banyak omong ini gini yang sana ini gini, nggak jadi pak, nggak jadi. Harus 1 orang, sumbernya 1. Boleh pemasukan pak, kayak gini oke. Jangan ikut ikut ngatur. Kalau ikut ngatur nggak bisa. Hidup di wisata pak, menurut saya enak sekali, alhamdulillah pak. Alhamdulillah. Saya 6 tahun, kurang lebih 6 tahun berjalan pak. Ada saja. Saya sudah mempekerjakan orang itu 36 orang. Semuanya. Minggu harian bulanan pak. Ada yang bulanan, ada yang harian. Lagi kuping. Ada harian. Masuk lahan parkir ya pak. Lahan parkir kan parkirnya diambil desa. Kalau saya diminta lahan parkir ada. Ya mungkin insya Allah luas lah, luas. Yang lahan parkir sana bisa. Bapak jadi dijual yang 32 aja jadi ada. Iya. Setelah jual mau beli lagi. Rencana saya dulu seperti itu pak. Setelah saya jual, saya akan memberikan pasang di rumah saya. Jawabannya ini sudah dijual gitu. Udah, Nggak jadi nggak? nggak jadi pak. Yang 28M tadi loh. Iya. Nggak jadi, saya minta 32 ya. Ya sampai sekarang udah. Bertahan terus itu ya? Bertahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah nggak saya jual pak. Kalau pandemi terus turun terus, Tak tol. bertahan. Yang kafe sana itu kafe apa? Yang ada menara. Enggak ya. Beda pak. Ini yang besar ada 3 pak. Kafe Sawah, Kafe Lumintu, Jeruk.
kafe sawah itu Yang bawah mas bawah. Ini kafe sawah. Punya desa. yang dikelola oleh desa. Desa ya. Kalau kafe sawah dikelola sama desa, Bumdes tadi. Iya. Posarwis juga di dalamnya. Posarwis sama Bumdes. Berarti ini terpisah dengan Bumdes ya? Iya terpisah. Pengelolaannya mas? Pengelolaannya terpisah. Berarti mandiri ya mandiri. Mandiri. Betul ya? Mandiri. Dan apa? Kok sih? Karena itu harian itu namanya gaji harian. Gaji harian itu. Leka. Ini anu Pak, ini menantu saya. Oh menantu. Ini menantu saya. Karya apa gaji harian seperti ini contohnya? Ini cerita Pak ya. Sharing kalau jenengan nanti apa ada masukan untuk saya terima alhamdulillah. Sharing. Saya orangnya nggak gengsi Pak. Terus terang nggak gengsi. Saya juragan, tukang kebun, tukang dandani, pokoknya semua lah. Saya alami semua. Iya. Saya alami semua Pak. Masih aktif adiknya? Pensiun Pak, saya pensiun 2016. Pensiun dini Pak? Pensiun dini? Enggak, Bisa pensiun? enggak. Gak paham pensiun Pak? Aduh, apa? Nom ya? Saya di usia 59 Pak. Oh ya bener sih. Pak, nyun sewu Pak. Dengan sekarang istrinya berapa Pak? Alhamdulillah satu Pak. Betul Pak. Bukan aja, enggak apa-apa Pak. Ojo guyon. Dulu berapa, sekarang jadi berapa gitu loh Pak. Alhamdulillah Pak, saya bertahan satu Pak. Yang satu di sini, yang di Jonegoro ada nggak Pak? Enggak ada. Di Surabaya? Enggak ada, enggak. Bener Pak ya? Contoh Pak, contoh ini Pak. Pak, Contoh ini. ya orang punya usaha seperti ini godanya banyak Pak. Terutama ya tadi yang sampaikan Bapak. Saya bertahan tidak akan meninggalkan istri saya. Ini sekawan Pak, punah. Bakul tahu sekawan ini. Kasihan Pak, kasihan istri. Katanya lanang temenan Pak. Oh, ya, alhamdulillah sampai saat ini saya satu Pak. Satu Pak. Satu. Nggih. Kami doakan tambah 2 lagi Pak. Aduh, enggak. Pak, tahu Pak. Satu kurang. Akses ya, akses dari tentunya kan akses desa Pak ya. Iya. Terus akses desa otomatis milik desa. Iya. Sementara ini ada milik pribadi. Iya. Kontribusi ke desa sampai sejauh mana Pak? Ada. Kontribusi ke desa 1 tahun sekali. Oh, per tahun ya. Ya, 1 tahun sekali. Ini kan sudah PT Pak. Ini PT loh Pak. Oh, PT. Ini PT. PT Rezeki Indah Jaya. Oh, PT Rezeki Indah Jaya. Rezeki anak saya yang nomor 3. Indah itu istri saya. Jayanya Jaya, siapa? Jaya itu jaya selamanya. itu benar-benar mengikat itu. Oke, siap. Oke. BIP. Apa BIP itu Pak? Lah ini Pak. Alhamdulillah kayaknya sudah kayaknya. Tahun berapa? Tahun keberapa kembalinya? Ya baru-baru ini Pak. Aset saya ini Pak, saya kalkulasi, Pak kalkulasi semua. Ini hampir 3 M. Asetnya. Oh yang sudah ditancap, Yang saya kelola di sini. Untuk investasi ya. Investasinya. Masuk di tahun keempat sudah kembali ya? Belum. Tahun kelima. Bisa juga 5 masuk 6. Ya. Memang dunia wisata Pak, kalau yang bawa sini kayaknya nggak sulit untuk mengembalikan uang sekian. Nggak akan sulit. Terus CSR juga ada juga. Alhamdulillah CSR nggak ada. Kalau swasta masalah. CSR patungan tadi ada. Iya. Ya. Kalau swasta. Tapi yang kafe sawahnya masa nggak ada CS-nya? Oh, kalau kami saya tetap. ada. Ya sing kan memang pribadi, memang ya gak ada bantuan. Sawah mau izin. CSR dari mana? Bang BNI itu Pak. Bang. Bang Ron. Iya, BNI yang gitu. Kalau di kafe sawah itu kan dari provinsi ada, Iya. dari daerah kabupaten. Karena bersama Pokdarwis tadi Pak ya. Iya. Jadi kita ini bagian dari Pokdarwis Pak kita. Namanya kita Pokdarwis yang juga nantinya mengelola ada wisata di sana memang ada, cuma pengembangan aja ini. Iya.
yang penting Pak bersatu Pak. Nah, itu betul. Bersatu, jangan saling apa? Jaga menjaga. Ya itu, Nah, jangan saling menjaga, jangan saling mengucap kita bersatu. Oke, bersatu Pak. Kalau bersatu insya Allah Pak, Iya. saya akan hadir ke sana Pak. ya. Insya Allah. Kalau akan hadir ke sana, ayo. Hadir ke sana, insya Allah. Cuma ini Pak, kalau mohon maaf ya, kalau yang tempat kami ini kan aset pemerintah kota, jadi Ya podo karo kono podo. tapi beda tata kelola BUMDes Ya. sama kota itu beda. Tata kelolanya beda Mas. Tata Jauh beda. kelolanya beda karena di sana itu ada beberapa instansi yang membawai. Jadi ada dinas pertanian, ada terus ke samping kanan kirinya itu juga dibatasi, tidak bisa dikelola orang per orang karena ada konservasi. Itu Pak yang di tempat kami ini mungkin beda ya dalam saya melihat tadi dari Sakopan kan di sini ini BUMDes tapi samping kanan kiri tanah pemajakan, tanah masyarakat, dan masyarakat ini menangkap peluang ini mau berinvestasi sendiri. BUMDes membuka ruang. Nah ini kan pemerintah Sama. kita Ini sama kan. belum Kalau perorangan mau belum bisa. anu. Tapi kalau di yang Nah, dikelola pemerintah Kalau punya kami gerak. mendampingi Kopdari, Kalau pikirannya Jadi, ingin bisnis, samping-sampingnya Sama bisa ini secepat ini yang menangkap ya mungkin akan cepat. Hanya konsepnya apa? jadi tidak apa-apa. Berarti tanah apa Pak? Tanah apa yang mau Tanah pemerintah, tanah pemerintah kota. Tentunya kalau tanah pemerintah kan ada namanya. Kalau di sini Pak ya, kayak kami sawah. Ada uang dari Nah ADD, itu yang penting. Itu yang penting. ADD, dari DD ada, dari provinsi ada, dari kabupaten ada ya kan? Iya, betul. Ya, sama. Iya. Bukan BPD, ADD. Apa Pak? Anggaran desa yang dari 2M Iya, ke pembangunan desa itu. Nah, jadi kalau punya Bapak itu kan masih apa dalam pengawasan pemerintah. Jadi Tanah gini, dari pemerintah. sini cukupnya kecil, satu desa, pengelolaan apa dari satu apa dari desa kono, tapi lagi kita itu di Surabaya itu apa dari Pemkot, lebih luas lagi gitu. Itu banyak nggak bisa instansi bebas. di situ. Oke. Di situ juga banyak instansi, ada PU-nya, ada pertaniannya, ada anunya, ya itu. Berarti ya cepat Pak. Kalau istilahnya kalau mau membangun ini ya saya kira nggak keberatan. Betul. Nggak keberatan. Kita udah minta aja sebenarnya. Iya. Di samping itu kita bagian pengelolanya. Iya. Cuman kalau yang ini kan nggak jauh beda sebenarnya. Ini yang swasta, bisa juga banyak swasta sekitar itu juga banyak. Cuma mereka boleh insting seperti wisata belum punya. Dan nanti mungkin kita yang gerak nanti kita ini. Gini loh Pak ya, hidup di wisata gini Pak, nggak usah ngenteni tahun depan kita bangun ini jangan Pak. Tidak masih milik orang maksudnya. Iya, Asalnya orang gitu. kan jenengan nanti kan merawat, Ya, perawatan, ya itu. perawatan nanti kan pengajuan. Betul. Nah, kalau saya Pak ya, ini cerita saya. Ini saya nggak sampai 1 tahun Pak. Dirinya ini ya. Ini enggak bangun ini Oh, loh, Pak. bangunnya ini. Aduh, ngenteni tahun ngarep mau jangan. Akan budak. Kalau ini ya P57 250. Ini 50 ini loh Pak. total. Ini loh Pak. Total kabeh. Ini total ini sampai sana. Oh, ini sampai sana ya. Iya, 50 250. 57. Ini saya datangkan tukang saya sendiri. Tukang saya sendiri, terus bambunya itu juga bambu pilihan. Oh, pesan berarti beli sendiri ya. Saya setting sendiri, Pak. Oh, Iya. namun Jadi ngeten loh Pak nggih. Jenengan datang ke sini. Gini loh Pak. Apa yang perlu saya contoh? Nah, Apa yang itu. saya contoh nanti kuat saya akan laksanakan. Ini dari hasilnya dari warung Teko Pak, Cafe Teko Pasuruan. oh. Saya diundang ke sana, saya pasti opo sing bisa tak contoh kira-kira aku kuat. Oh. Akhirnya ini. Insyaallah sudah ada Pak di otak saya Pak. Gini ya, sip. Nggih, lah itu loh Pak. Mindset seperti itu harus Pak. Ke wisata cuma makan-makan. Nah, itu. Rugi, Pak. Itu Rugi. yang penting itu masalahnya. Iya. Makanya ini tak ajak ke sini bisa melihat
nanti bisa dipraktekkan di Surabaya. siap. Jadi setiap pengurus ini kan punya ide atau gagasan, oh manuknya di model ini. Dan nanti dikumpulkan jadi satu, kita bersama insya Allah buat. Nggih. Ini contoh Pak. Kalau kita mendatangkan seorang desainer atau konseptor rugi. Ya. Konseptor desain itu dari diri kita sendiri yang akan muncul. Betul Pak. Justru mau menjadi Juga, no? Padahal di sana di lingkungan di TE Pak yang punya aset Joko itu kita ajak. Joko kan Presentasi ini tambah skor Ini Pak, kemarin 3 hari yang lalu saya kan diundang sama Pak Anton. Pak Anton itu mantan wali kota Malang. Oh. Beliau mendirikan kafe. Pak Anton. Jenengan mungkin pernah ke sana? Sudah 2 kali ketemu saya. Ketemu. Kalau kafenya? Di luar sama di penjara ke Malang. Oh. Enggak, kalau di Kafenya sudah. belum ya? Sudah. Di Batu ini Pak kafenya. Sudah. Lah, itu Pak, kalau saya kasihan. Kasihan Pak Anton. Pak Anton itu menurut saya pribadi bikin proyek anak buah. Karena apa? Aduh, masang bambu pakai kasih kok seperti itu. Bambu masih mudah kita pakai. Bambu mudah semua. Umurnya Kak. Akhirnya Kak apa ya? Lah, tidak lama. saya mikir waktu Pak Anton ini kasihannya duitnya akeh, tapi sama orang di apa namanya dibikin proyek, kasihan. Paling 3 tahun lagi akan berubah lah. Kalau nggak gitu, kasihan. Orang sudah keluar kok. Ya. Kemarin 3 hari yang lalu saya ke sana. berarti bambu tua-tua ya Pak? Iya Pak, pilihan Pak. Bambu petung ya. Iya Dari betul. mana ya? Pasuruan apa? Tidak dari sini, punya saya sendiri. Saya lewat Pak bambu. Wong ini ndek kebun dhewe pringe. Ya kadang-kadang kalau kurang beli Pak. Iya. Kalau bikin wisata Pak, jangan ragu-ragu. Dalam arti ragu gini Pak, golek apa? Golek tukang sing apik pisan, ojo tukang ngecek-ngecek, apa syukur iso. Sudah. Sepet di motor sepet Pak. Sepet. Ini kan barusan jadi Pak, asal kalau 1 bulan. Jauh. 1 bulan. Oh itu ya. Iya. Insya Allah nanti hari puasa saya mau Bikin lagi. mengembangkan. Mengembangkan ya. Iya, mengembangkan bisa. Buka puasa bersama. Oh, tanah kosong masih ada ya? Ada tanah kosong. Mungkin ada saya Berapa mau bikin hektar Pak? Punyanya Bapak tadi? 8.900 sekian. Oh, belum sampai 1 hektar ya? Sudah sampai 1 hektar. Belum sampai. Jadi soal nukani sebelah-sebelah Pak? Enggak. Kalau itu enggak sudah cukup saya. Enggak kuat. Akhirnya kan harganya nilainya akan naik terus ya Pak sampai bawah sana. Iya. Bagaimana Tapi lingkungan. manfaatnya gak iso ya tetap. Tadi saya kan komunikasi yang jeruk ya. Yang jeruk ini paling bawah. Itu kan ada kebun yang ada rumahnya ada Iya. jeruk tadi. Saya tanya katanya belum ada gabung dalam arti. Lah, itu gini Pak. Ya tadi saya Itu miliknya ya masih saudara. Terus istrinya itu dulu. Kurang apa Pak ya? Kurang komunikasi. ya, saya lihat Koyok ya opo izin, opo gengsi enggak tahu. Jadi saya mau memasarkan enggak berani. tadi itu ya mohon maaf Pak, saya kan biasa ya komunikasi walaupun baru kenal, saya sok akrab Pak, ngapunten jeruwe kok do ceblok. Lho ampun niku elek, rusak. Jadi kita bertiga. Pak ini kenapa kok enggak dibuka petik nganu? Oh enggak nganu. Enggak apa-apa Pak, daripada jual buka harga Pak. Terus dia pulang beli bawa tak suruh ambil kresek. Tadi saya telepon Di timurnya itu ada Mujin Trail. ya. Trail. Ya. Itu punya saya. Oh. Jenengan kalau mau trail terus ATV yang roda 4 yang kalau cc, kalau sudah makan sini diskon sana. Masukkan mawon tadi yang kecil kan nggak ada helmnya, katanya ukuran anak. Mari mangan ae rono oleh diskon. Masukkan Ya, siap mawon nggih. untuk anak di Pengamanan. di pengaman Nggih, gitu. nggih. Jadi ya, terima kasih Wis ono atas Bapak. wis ono helm ya jane gak digawe. Berarti nggak Enggak. pas. Pak, kalau helm sana semua lengkap sampai ini Nggih, lengkap cuma semua. untuk ukuran anak. Anak belum. Saya kan Nggih. komunikasi sama Pak. Loh, Dek itu
kok enggak dibawa ya enggak ada ukurannya Pak. Tadi belum dijawab kamu tadi untuk masukan ke kas desa. Kasih per tahun. Gini Pak, kalau kas desa gini, kayak pandemi sekarang, ini saya belum Pak. Listriknya mati ya belum. stop. Listriknya mati. Ceklekan Pak, itu yang atas. Oh, enggak mati Pak. Kalah kok. nyoba golek paku dulu kan paku sik ta. Berarti bisa enaknya ada kelonggaran. Kalau gini loh Pak, kalau desa itu kan nggak berani mengekang, kamu harus sekian, nggak berani karena apa? Ini sudah punya izin, Iya. sudah punya izin, istilahnya sudah punya badan hukum sendirinya, nggak tahu. Ke negara juga apa kena pajak, kalau desa tidak harus sekian, tidak sekian. Ya untungnya kan akses jalan sudah jelas ada kan. Kalau jalan ini Pak, terus terang tanah saya ini tak masukkan jalan 2,5 meter. Oh ada anu ya. Iya, Lebaran. kali 85. Betok kan. Sudah berapa? Kalau per meter aja dikasih 1,5 juta berapa? Oh. Pasarnya juga gitu sini Pak. Loh ini masih 5 juta. 5 juta. Nah, Surabaya Pak. Terangkat naik. Iya. Nggih, monggo Bapak lek badhe request lagu. Iso langsung Malang iso. Pinter. Khusus ini omong nomor situasi ini padahal beliau yang bikin nyanyi. Tapi tidak apa-apa, saya juga mau nyanyi nanti. Untuk saya naik. Nggih, Pak. Bukan balonku ada 5. Hei, balonku ada 5. Surabaya. Balonku ada 5. Siap, Pak. Nggih. Beliaunya nih seragam transportasi Pak. Nggih. Pinten Pak Bapak nomornya Pak? Pak Tamsir 8. Oh, mau sing ngebel Pak nggih. Nggih, profil wae. Oh, kok harus niki nggih. Darwis nggih. Nggih, nggih, sampun. Nggih, nanti kalau perlu transport Pajero, Fortuner, Alphard, Redford, Itis, monggo kontak dalam. Nggih, Pak. Matur nuwun. Pak Ade, ngapunten. Ini ada 2 pertanyaan yang mau saya dengar. Beda konteksnya dengan ini kan pilih pribadi. Nggih. Yang semua sudah punya aset. Biarpun lahan pun aset yang besar lah. Lahan adalah satu aset yang paling besar. Nggih. Nilai ekonomi. Kalau kami, kalau Darwis itu kan tidak punya apa-apa. Kalaupun kita punya ide, kita lahan juga harus punya atau Bisa sih. kerjasama dengan pemilik lahan. Kira-kira benefit nggak Pak? Ada profit nggak kalau seperti itu? Dengan kondisi seperti sekarang ini? Gimana Pak? Tadi lahan nyewa. Iya, kita Ini. nggak salah. Ini Pak. Ini kalau gitu ya seperti kafe sawah Pak. Ya, Kafe itu sawah tugas ini itu kan kan. punyaan pemerintah desa. Nah, ini disewa sama anak-anak bumdes. Oh, sewa malah ya. Berarti Ya, udah mandiri berarti. Iya. Syukur-syukur bagi Pak, syukur-syukur bagi jenengan nanti arahnya ke sana. Tapi sewanya setelah kami salah jadi loh. Iya, Nah, ini kan kita mau buka lahan baru Iya. ini kita. betul. Kalau tempat wisata sudah jadi, mungkin kita mau melebarkan nyawa berani. Bisa. Kita ini kan masih lahan baru Pak. Kita masih merencanakan membuka. Oh, ini belum jadi Pak nggih? Sudah. Sudah. Ada Ada. sempat untuk Atau MOU dari pemerintah desa ke pemerintah Nanti kota. yang kita rencanakan ini menyewa dari perorangan, Pak. Perorangan. Dari perorangan. Mau buka Tuan tanah di sana. kafe, kalau di sini kan kafe sawah. Di sana mungkin kafe tambak atau kafe mangrove gitu di sana. Kan sekelilingnya ada hutan mangrove. Jadi istilahnya itu nggak jauh beda dari hampir sama. Iya. Cuman memang ini skupnya kecil, skupnya satu desa. Kalau yang di Surabaya itu skupnya satu kota. Nah sementara itu kita mengembang bisa, nyewa untuk asetnya Pemkot juga bisa, nyewa milik perorangan juga bisa. Tergantung nanti kita kemampuan sampai sejauh mana itu intinya. Tapi kalau sudah berjalan Pak, kita komunikasikan ya tadi sewa. Karena gini, ibaratnya Ketua mohon izin. Artinya kalau yang disampaikan Pak Anton tadi itu betul. Tetapi
dengan Pak Prapto itu bisa mengikuti, Ya. bisa mengikuti dengan catatan kita hearing dulu dengan Pak Wali Kota. Makanya tadi surat dari kan, Pak mana suratnya? Ayo kita komunikasi tatap muka dengan Wali Kota. Itu poin Pak utama. Kita bisa sewa, kita bisa memanfaatkan. Itu kuncinya Pak. Sewa milik Ya lokasi punya tempat bisa. lahan itu. kalau Pemkot itu agak dalam. Dong. Di pinggir sama. Belum jalan. Yang tadi yang punya Prapto. Apa itu? Yang punya Prapto itu kalau disampaikan Pak Rudi sangat masuk akal. Jadi seolah-olah wali kota itu ada ketemu Pak Wali Kota catatan, ada nota untuk sebagai pengantar Betul. kelompok Darwis ini gitu loh kalau mau mengembangkan wisata. Karena itu pegangan Tolong kita. dibantu, maksudnya gitu loh. Untuk menunjukkan ke Pak Prapto. Kan dia udah dewe Pak Prapto supaya omongan udah dewe. Ini Pak, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu nanti Pak Prapto yang mengelola, Pak Darwis dapat Kerjasamanya. dari profitnya, atau kita sewa ke Pak Prapto atau yang punya lahan. Nanti kita seperti ini karyawan-karyawan yang mempunyai ya Pak Darwis. Jadi gak gampang, Pemkot itu gak gampang orang. Makanya, Pak. Intinya kan begini, kita mengerjakan dengan Pak Prapto, enaknya kayak apa? Ya. Yang sana menguntungkan gitu kalau. Karena Pemkot itu milik orang sudah. Kaplingan. Nah, itu. Soalnya nanti gini Pak Prapto itu akan mengikuti kita. Itu Kita sudah sudah tok. dapat izin dari wali kota, Pak Prapto akan ikut. Pasti Pak itu sudah. Kok gampang. Ya semoga itu. Oh itu apakah menganggap itu? Iya. Mana Bapak? Kemarin saya tanya Pak koordinator Yani, Iya, penting kesannya memang gak jauh beda lah. Hampir sama. tidak punya hak Hampir sama. Hampir sama.